Kisah Fatimah Al-Fihri, perempuan muslim pendiri universitas tertua di dunia. Di antara lembaran sejarah peradaban Islam, ada sosok yang membangun cahaya ilmu untuk generasi demi generasi. Namanya Fatimah binti Muhammad Al-Fihr. Ia bukan penguasa atau panglima perang, melainkan wanita salehah yang menjadikan kekayaannya sebagai jembatan menuju amal jariah abadi. Fatimah lahir di Kairouan, Tunisia, awal abad ke-9 dalam keluarga pedagang kaya yang mencintai ilmu. Ayahnya, Muhammad bin Abdullah Al-Fihri, adalah saudagar sukses yang dermawan dan mendukung pendidikan. Saat hijrah ke Fez, keluarganya bergabung dengan komunitas imigran Kairouan yang religius dan berpendidikan. Fez saat itu adalah kota yang sedang berkembang pesat di bawah dinasti Idrisiyah, menjadi pusat perdagangan dan ilmu. Fatimah dan saudarinya, Maryam, mendapat pendidikan agama, bahasa, dan sains dasar. Maryam juga kelak membangun Masjid Al-Andalus, menjadikan dua bersaudara ini simbol kemajuan perempuan muslim. Saat ayah dan suaminya wafat, Fatimah mewarisi kekayaan besar, namun ia memandangnya sebagai amanah. Tahun 859 Masehi, ia memutuskan membangun Masjid Jami Al-Qarawiyyin yang dinamai sesuai nama kampung halamannya. Fatimah berpuasa setiap hari selama pembangunan sebagai bentuk ibadah. Masjid ini sejak awal dirancang sebagai tempat ibadah sekaligus pusat pembelajaran. Kelas-kelas digelar di serambi masjid, mengajarkan tafsir, hadis, matematika, dan kedokteran. Perlahan, Al-Qarawiyyin berkembang menjadi universitas yang terkenal di dunia Islam. Mahasiswa datang dari Afrika, Timur Tengah, bahkan Eropa untuk menuntut ilmu di sini. Kurikulumnya meliputi agama, bahasa, logika, astronomi, hingga musik. Al-Qarawiyyin menjadi jembatan ilmu antara dunia Islam dan Eropa pada zaman pertengahan. Seperti firman Allah, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat, seperti tercantum dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 dan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Fatimah memahami bahwa membangun pusat ilmu berarti membangun masa depan peradaban. Ia wafat di Fez pada abad ke-9, namun warisannya terus hidup. Hingga kini, universitas ini tetap berdiri sebagai simbol ilmu yang abadi. Kisah ini telah mengajarkan kita banyak hal, terutama bahwa setiap dari kita bisa meninggalkan warisan kebaikan sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan. Berikut pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Pelajaran pertama adalah bahwa ilmu merupakan warisan paling berharga. Harta bisa habis, tetapi ilmu akan terus mengalir pahalanya, bahkan setelah kita tiada. Inilah yang membuat Fatimah dikenang berabad-abad. Pelajaran kedua adalah bahwa perempuan punya peran besar dalam peradaban Islam. Fatimah dan saudarinya Maryam menjadi bukti bahwa perempuan bisa menjadi penggerak pendidikan dan pembangunan, bukan hanya penonton sejarah. Pelajaran ketiga adalah bahwa keikhlasan memperbesar keberkahan amal. Fatimah membangun Al-Qarawiyyin sambil berpuasa setiap hari. Ia tidak mencari kemasyhuran, tetapi ridha Allah, dan itulah yang membuat amalnya terus mengalir. Pelajaran keempat adalah gunakan kelebihan kita untuk manfaat banyak orang. Tidak semua orang punya harta seperti Fatimah, tapi kita punya waktu, tenaga, atau ilmu untuk dibagikan. Setiap kebaikan, sekecil apapun, bisa menjadi amal jariah. Seperti pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Ahmad yang berbunyi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Fatimah telah membuktikan sabda tersebut dengan membangun warisan ilmu yang manfaatnya terus dirasakan hingga kini. Mari kita meneladani Fatimah Al-Fihri, menjadikan ilmu sebagai cahaya dan amal sebagai tujuan. Karena sesungguhnya warisan terindah yang bisa kita tinggalkan adalah kebaikan yang terus hidup meski jasad kita telah tiada.